ngomong, kemudian Wafi juga ngomong bahwasanya Edis punya rumah apologet. Karena apa? Karena banyak yang cemburu, sirik. Ya. Jadi ibarat kata teman-teman, Ustadz Wafi ini punya tetangga beli kulkas, maka Ustadz Wafi dan Mila ini akan ribut. Wih, si Anu punya kulkas. Ini kerjaan Mila ini. Karena apa? Karena tenang Mila, tenang. Cepatlah, Mila, aku mau menjawab. Mila tenang. Karena apa? Karena Mila di sini dia bertahun-tahun, puluhan tahun rumah masih ngangsur. Nah itu makanya Mila sirik. Tenang. Saya hanya nanggapin Mila loh. Saya tidak mengomongin orang yang mau ngangsur rumah. Mohon maaf, 1000 maaf. Yang ngangsur rumah mantap. Tetapi saya ngomong Mila di sini. Kenapa Mila cemburu dengan saya? Karena apa? Karena Mila sudah 30 tahun rumahnya belum lunas. Akhirnya apa? Atit hatinya. Edis baru 1 tahun dia beli rumah cash. Itu sesuatu yang mustahil. Orang Amerika saja babak belur, guling-guling, mandi lumpur buat beli rumah cash. Susah. Aku kapan nanggapin, Edis? Makanya mau ngomongin berat ini kalau ya saya bedanya berat bukan ini. kerja, kamu dapatnya Berat dari sumbangan gitu. Berat ini. Artinya apa? Artinya kamu tidak mampu melakukan yang saya lakukan. Saya Ya, mengorbankan. masa kita rumah aja minta sumbangan? Lihat nih, berat nih. Saya mau ngomong nih berat nih. Makanya teman-teman, kalau saya ngomong, mustahil seseorang itu bisa tahan dengar kebenaran yang saya katakan. Makanya Wafi ngoceh terus dia. Kalau dia ngomong saya diam aja kan, karena saya tahu omongannya nggak ada yang benar. Tapi kalau saya ngomong, dia harus menghentikan. Karena apa? Kalau kebenaran ini terus disampaikan, orang-orang pasti akan membela saya dan memojokkan Wafi. Bisa saya ngomong? Lanjutlah, kamu dari tadi tuh ngomong terus. Dengarkan saya. Saya ini tapi jawaban saya ada gitu aja sih. Berat ini teman-teman, ini berat. Saya kamu ini tadi ngomong, cuma lihat nih. Pertanyaan kami gak ada jawabannya gitu. Ngomong terus dia, ngoceh terus. Kapan nggak selesai Wafi kalau kamu potong terus? Kalau kamu diam, nanti selesai, nanti kamu ngomong. Boleh? Ya, kenyataannya dari tadi jawaban saya. Boleh saya Pertanyaan lanjutkan? saya gak ada jawabannya gitu loh. Berat ini teman-teman. Pertanyaan saya mana dari tadi? Gak ada jawabannya. Wafi, bolehkah saya ngomong? Ya ngomong saja, yang penting jawab pertanyaan saya gitu loh. Kan tadi waktu kamu ngomong ada Mila yang nanggapi, biar saya tanggapi Mila dulu. Boleh saya nanggapi Mila? Jawab, Edis. Aku mau nanggapi. Boleh saya nanggapi Mila? Kayak anak-anak nih. Aduh, boleh nggak saya nanggapi Mila? Bukan Bunda Mila, kan Bunda Mila bukan pendebat. Dia kan tadi ngomong, masa saya nggak boleh nanggapi? Nanti. Nggak usah gibah, nggak usah ke pribadi orang kita gini aja. Tadi kan Mila ngomong, Sob. Gini Mila makanya, kan gini aja kau nggak usah tanggapi tentang masalah gibah kayak gitu ya, pribadi orang. Kita bahas agama, bukan bahas gibah. Suka kali kau gibah kayak ibu-ibu kau. Sob, saya tanggapi sedikit. Begini, Sob. Saya ini meninggalkan segala sesuatu yang saya milikin. Bayangin, ada nggak apologet yang berani ninggalin kerjaannya? Berani nggak? Tinggalin kerjaanmu, berani? Hah? Piris kuping saya kalau berani dia ninggalin kerjaannya. Mau fokus ke sini, nggak bakal berani. Saya tahu nggak? Saya tinggalin kerjaan saya tinggali kepunyaan saya tinggalkan semua yang saya miliki. Ya, saya karena bukan orang bisa kerja dari sana. Nah, lihat nih berat nih. Saya ngomong kalau ngomong gantian. Kalau saya ngomong saya itu kerja di mana aja, tenang. Saya ninggalin rumah saya. Saya punya rumah, saya tidak ngontrak. Saya tinggalkan ruko saya tidak ngontrak. Saya tinggalkan pekerjaan. Bisa kerja di mana aja, Dis. Tenang, kan kau rentenir, cepatlah. Berat nih. Susah ini, berat nih. Saya cuma mau bilang begini. Saya tinggalkan sesuatu yang saya miliki untuk fokus menjawab kalian. Seandainya kalian tidak mempersekusi saya, tak perlu ada rumah apologet. Buang rumah apologet ke tong sampah. Kalau kalian tidak mempersekusi saya bisa berapologet dari Konoha. Saya bisa berapologet dari rumah saya. Saya bisa menjawab kalian dari rumah saya. Tetapi karena kalian mempersekusi saya, akhirnya saya pergi
ketika saya pergi, saya Kan ada Roh dengar. Kudus, Dis. Aduh, saya lagi ngomong. Roh Kudus Berat, ketakutan berat sama nih orang saya ngomong Islam nih. loh. Berat saya ngomong nih. Berat Ini saya mau ngomong. menanggapi Ya, tentang aduh. agama nggak, Dis? Kalau Kok saya malah ngomong mereka curhat? ngomong terus nih. Berat ini saya ngomong nih. Waduh, udah Mereka miskin tidak kayaknya di tahan. sini. Mereka tidak akan tahan kalau saya mengungkapkan kebenaran. Karena apa? Apa Karena sih? mereka takut mendengar kebenaran. Apa sih? Takut mereka mendengar Heboh kebenaran. sendiri orang ini. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Heboh sendiri Perhatikan. kamu. Saya tidak bodoh dan saya tidak mau seperti yang terjadi kepada para apologet lain. Ada contoh-contoh para apologet yang mereka terseok-seok, tidak memanajemen keuangan dengan baik, tidak punya visi misi dengan baik, sehingga apa? Sehingga mereka berapologet, di detik yang sama mereka terlunta-lunta tidak punya tempat tinggal. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau semua terstruktur, terorganisir dengan baik. Ya, makanya apa? Pertama, karena saya tinggalkan rumah saya mau saya pergi, tetapi saya punya tempat tinggal. Itu yang pertama. Karena tempat tinggal sangat penting. Tidak mungkin saya berapologet dari kolong jembatan. Tidak mungkin saya berapologet, pikiran saya melayang-layang, mikirin saya mau bayar apa. Itu yang penting. Makanya saya memanajemen sesuatu dengan baik. Itu yang pertama. Makanya saya buat sebuah perkumpulan bersama menggalang dari teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Ketika rumah apologet berdiri, yang saya galang, saya peruntukkan untuk itu Bunda Mila, Rudi Iskariot dan Panjang teman-teman. kali ini curhatnya ini. Lihat nih. Mereka Padahal Bunda musrik. Mila ngomongnya dikit panjang Mereka kali. berat nih. Ustad, Berat nih. Edis ini dia jahat banget loh, Dis. Masa Gimana kau nih? bilang, gini ya, Boleh bentar. saya tanggapi? Enggak, gini, Dis. Aku selalu Sebentar sama lagi Dis. selesai Ini nih. jujur. Bentar lagi selesai nih, boleh? Yaudah, Nanti yaudah, kamu yaudah. bicara, Aku- saya tapi- dengerin. Tapi jangan pergi ya, jangan pergi ya. Saya tidak akan Jangan pergi. turun ya. Oke, mantap. Jadi Baik. sini ya, jangan kabur ya, Baik. Edis. Baik, Oke, pertama. Jangan lama-lama. Pertama tapi begini. Dis. Jangan lama-lama. Aduh, lihat nih. Saya Ustaz, nggak apa-apa, ngomong. Ustaz. Kalau Kalian dia janji bicara nggak ini kabur, orang aku berapa dengerin. ini? Ya, Yusuf PI, Wafi, 4 orang loh, 4 waktu. Saya cuma 1 orang, nggak boleh. Ya, boleh. Abis ini aku Baik. lanjut. Yes. Sehingga apa? Ketika rumah apologet berdiri, banyak orang iri, banyak orang sirik, banyak orang dengki. Karena apa? Karena kamu punya penyakit di dalam hatimu. Apa penyakitmu? Penyakitmu adalah kamu tidak suka melihat pencapaian orang, kamu tidak suka orang mencapai sesuatu. Inilah yang saya sebut dengan penyakit iri dan dengki. Orang iri dan dengki itu, tetangga beli kulkas saja, kau akan ribut. Itu persis ini penyakit emak-emak ini. Makanya saya bilang Mila ini emak-emak sewot. Saya tidak meminta dari dia, saya meminta dari para penonton saya. Mereka senang, mereka mensupport saya, mereka setuju dengan apa yang saya lakukan. Mereka mensupport saya dan uangnya saya gunakan untuk mendirikan rumah apologet. Di mana salahnya? Ini hasilnya ada nih. Yang kalian kirim ke saya itu ini jadi nih rumah apologet. Bukan saya dirikan, bukan saya gunakan untuk sesuatu yang tidak yang saya katakan untuk mendirikan itu. Jelas ada hasilnya. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir. Ya, kalau kalian diam kan selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir. Masalah dikatakan bahwa Tuhan Yesus begini, begitu dan segala macam. Perhatikan, teman-teman. Di dalam Injil Tuhan Yesus pernah berkata, "Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa apa-apa, apakah ada kekurangan?" Tidak, semua dicukupkan. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu serba cukup. Ya. Dikatakan bagaimana? Di dalam Injil. Dia memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang datang kepada Tuhan Yesus untuk makan. Bahkan banyak orang datang kepada Yesus itu cuma mau makan. Di dalam Alkitab itu dikatakan, mereka datang kepada kita hanya mau cari makan. Ada dikatakan begitu. Ya kan? Memang ada satu kutipan yang dikatakan bahwa, lihat, ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merendah dengan mengatakan begini, anak manusia, serigala mempunyai liang untuk bertidur, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu adalah sebuah
ungkapan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikut Yesus ya harus siap menderita. Tetapi di balik penderitaan itu ada kemenangan. Artinya apa? Janji Yesus itu saya pegang. Kalau saya pergi meninggalkan segala yang saya punya, meninggalkan uang yang saya punya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang saya beritakan namanya akan menyiapkan pula apa yang harus diberitakan, yang diperuntukkan kepada saya. Saya diberitakan, dikasih tempat tinggal, tidur saya. Sama di Indonesia saya punya tempat tidur. Apakah tempat tidurnya langsung beda? Di Indonesia tidur saya beda dengan di sini. Sama. Malah lebih enak saya tidur di Indonesia nggak kedinginan. Gimana kalian ini? Nah, sekarang yang terakhir. Masalah harta. Tadi mereka nyinggung-nyinggung masalah harta. Begini ya. Kita harus bisa membedakan fakta dengan halusinasi. Kenapa Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad adalah sosok yang sedemikian rupa? Saya tunjukkan. Biar kita nggak fitnah, kita dengarkan saja ya. Kita dengarkan ini. Apa kekayaan Muhammad itu sebesar apa? Tolong kasih saya waktu. Perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping Bentar. Bentar. Sorry. Ini agak-agak sedikit lemot ini. Iya. Perhatikan. 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang. Khumus, khamsah 5. Khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. Perhatikan. Muhammad, dia memenuhi hidupnya dari merampas. Dan Abdul Somad di dalam khutbahnya mengatakan berapa Muhammad dapat dari merampas? 20 miliar. Merampas disebutkan dalam bahasa Arab ghanimah. Jadi Muhammad itu memang seorang, nanti kalau saya ngomong penistaan agama, artinya dia melakukan penjarahan. Dan karena itulah dia menjadi orang kaya raya. Dia menjadi seorang miliarder dari merampas. Perhatikan. Oke, udah, lalu gantian ya. perhatikan. Penutup. Saya Oke, tunjukkan. tutup. Saya tunjukkan satu hadis Ya. sama kalian. Makasih, Perhatikan ya. makasih. Ini suka Saya saya ini. tunjukkan satu hadis sama kalian. Saya balikkan kamera saya. Jangan kabur Perhatikan. ya, Edis ya. Janji ya, Edis, jangan Perhatikan. kabur ya. Perhatikan, makanya saya bilang umat muslim itu memang mereka itu membuat sosok Muhammad yang fiksi dan mereka itu menghalu tentang Muhammad. Perhatikan. Sahih Al-Bukhari 2700. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Qatsir, telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dari Aisyah, istri Muhammad, berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga 30 syah gandum dan berkata, Yala telah bercerita kepada kami baju perang yang terbuat dari besi, dan berkata Maulah telah bercerita kepada kami, telah bercerita beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Perhatikan. Udah ya. Kalau kita baca, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Perhatikan. Tadi, makanya saya bilang, kenapa Wafi itu berkata begini? Loh, kamu membawa-bawa Al-Quran. Sementara Muhammad yang membawa-bawa Al-Quran, kamu salah-salahkan. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Al-Quran itu tidak menyebutkan Muhammad banyak-banyak. Al-Quran itu hanya menyebutkan Muhammad itu 4 kali.
Tetapi orang Islam mengarang sosok Muhammad. Umat Islam itu membuat tokoh Muhammad yang di luar Al-Quran. Yang diceritakan dia itu menjadi miliarder, dapat 20 miliar. Kemudian dia untuk makan saja Udah dia nih, harus cepetan. menggadai. Kan Ini udah kepanjangan, poinnya. Des. Total Total 20 menit Edis. nih. Total 20 menit 20 kamu. menit loh, Edis. Udah Ustaz Dipotong-potong gantian, jangan terus. kabur. 20 menit dia aja ngibul gitu. Iya. Loh, kalian kan 4 orang. Kalian kan 4 cuma orang. Perasaan tadi yang ngomong Nggak cuma nyampe 5 menit. saya loh. Ya udahlah, Ya, aku mereka nggak udah nggak nyampe tahan 5 dengan menit. kebenaran. Ya udah, kalian Udah, ngomong ganti. lah. Jangan Kalian kabur. udah nggak tahan Jangan dengan kebenaran yang saya mantap. sampaikan. Enggak, sudah 20 Aku, Ustaz. menit sendirian loh, Iya. bayangkan.